Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Kali ini kita masih melanjutkan materi dengan tema indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12 dan ke-13. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai membahas tentang isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 dan ke-13, mari bersama-sama kita mengulang kembali arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Setelah kita mengulang kembali arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-12 dan ke-13, mari bersama-sama kita mempelajari isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Dalam Surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, kita dilarang untuk berprasangka buruk atau suudzon. Sebaliknya, orang yang beriman diperintahkan untuk husnudzon atau berprasangka baik, baik itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia maupun kepada diri sendiri. Setelah kita mengetahui bahwa husnudzon adalah perintah bagi orang-orang yang beriman, maka bagaimana cara kita untuk bersikap husnudzon dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama belajar bagaimana kita bersikap husnudzon. Yang pertama, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian, yang kedua, kita harus bersabar atas cobaan dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita.
Kemudian yang selanjutnya adalah kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Kemudian yang terakhir yaitu kita tidak mudah mengeluh ketika kita diberi cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu teman-teman adalah beberapa contoh bagaimana kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sikap kita untuk selalu husnuzon kepada orang lain? Yang pertama, kita harus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Apabila teman kita memiliki kesalahan yang dia perbuat kepada kita, maka sebaiknya kita harus mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian, kita tidak melihat keburukan orang lain, melainkan pada poin yang ketiga, kita harus mengingat-ingat kebaikan orang lain supaya tidak ada rasa benci pada diri kita kepada orang lain. Kemudian yang keempat, kita selalu berkata dan berperilaku lemah lembut kepada orang lain supaya tidak ada prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, itu adalah beberapa contoh husnuzon kepada orang lain yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita tahu bagaimana cara menerapkan berprasangka baik atau husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun kepada orang lain, husnuzon juga bisa diterapkan kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus percaya diri, meyakini bahwa diri kita mampu melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Kemudian yang kedua, kita harus optimis menghadapi hidup dan tidak mudah putus asa. Kemudian yang ketiga, kita harus berusaha dan bekerja keras untuk meraih cita-cita. Nah, itu adalah beberapa contoh husnuzon kepada diri sendiri. Mari bersama-sama kita belajar untuk selalu berhusnuzon kepada Allah, kepada orang lain, dan kepada diri sendiri. Kita tetap semangat dan tetap husnuzon. Untuk yang selanjutnya yaitu isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Setelah kita mengetahui arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, dapat kita simpulkan bahwa isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tahu bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Tidak melihat suku, tidak melihat bangsa, tidak melihat warna kulit atau dari keturunan mana. Kemudian yang kedua, sebagai manusia kita harus saling mengenal satu dengan yang lainnya supaya kita tidak menganggap diri kita adalah yang paling benar. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa sesama muslim itu saling bersaudara. Setiap muslim memiliki hak atas saudaranya yang sesama muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang muslim itu adalah saudara orang muslim. Jangan berbuat aniaya kepadanya, jangan membuka aibnya, jangan menyerahkan kepada musuh, dan jangan meninggikan bagian rumah sehingga menutup udara tetangganya kecuali dengan izinnya. Kemudian jangan mengganggu tetangganya dengan asap makanan dari periuk kecuali jika ia memberi segayung dari kuahnya. Kemudian jangan membeli buah-buahan untuk anak-anak lalu dibawa keluar diperlihatkan kepada anak-anak tetangganya kecuali jika mereka diberi buah-buahan itu. Wah, ini luar biasa ya. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik. Mari kita terapkan supaya apa? Supaya kita hidup bertetangga bisa saling rukun, saling tolong menolong. Nah, itu teman-teman semua kurang lebih isi kandungan dari Quran Surat Al-Hujurat ayat. Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.